Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Luciano. Nama saya Raffi Akbar Pratama. Nama saya Septra Setiawan. Di video pembelajaran kali ini kita bertiga akan membuat video yang pertama tentang Pembongkaran dan pemasangan komponen-komponen pada gardan. yang kedua menyebutkan nama serta fungsi-fungsi komponen pada gardan. Yang ketiga, mengecek dan mengukur komponen-komponen pada gardan. Adapun ketiga yang diperlukan yaitu yang pertama sarung tangan. Yang kedua ada wear pack. Yang ketiga, status safety. Adapun maksud dan tujuan kami dalam pembuatan video pembelajaran ini yang pertama agar dapat membongkar dan memasang komponen-komponen pada gardan. Selanjutnya agar kita tahu nama-nama komponen beserta fungsi dari komponen itu sendiri. Yang ketiga, siswa mampu dapat mengukur dan mengetahui cara memakai alat ukur pada hasil indikator. Perkenalkan, nama saya Tommy Luciano. Pada kali ini saya akan melakukan pembongkaran pada gardan. Sebelum melakukan pembongkaran pada gardan, seharusnya kita harus membaca buku panduan pembongkaran yang ada pada manual book. Sesudah kita membaca, kita harus siapkan alat dan bahan yang diperlukan adalah satu set komponen gardan, dan alat yang diperlukan adalah kunci ratchet untuk mempermudah pembukaan pada baut pada bearing cup yang telah dikendorkan oleh kunci ring pas ukuran 17. Yang kedua adalah batang shock yang digunakan pada baut pada klep nyambung. Yang kedua adalah kunci ring pas yang digunakan untuk mengendorkan baut pada bearing cup. Setelah itu kunci ring pas ukuran 12 yang digunakan untuk membuka baut pada pengunci mur penyetel. Selanjutnya ada palu karet atau palu plastik yang digunakan untuk membuka ring gear dan pada bak diferensial. Selanjutnya ada kunci SST yang digunakan untuk membuka dan menyetel mur penyetel. Selanjutnya ada tang lancip yang digunakan untuk membuka pengunci pada poros spider gear atau pinion gear, dan juga obeng untuk membuka ring gear pada bak diferensial. Selanjutnya alat yang diperlukan adalah sliding. Habis itu ada mata sok ukuran 24. Setelah itu ada juga mata sok ukuran 17. Langkah yang pertama adalah membuka kunci pada baut pada pengunci mur penyetel menggunakan kunci ring pas ukuran 12. Jika sudah kendor, kita buka menggunakan tangan. Setelah itu lepaskan baut dan juga pengunci pada mur penyetel dan letakkan pada wadah yang disiapkan. Setelah melepaskan pengunci pada mur penyetel, selanjutnya kita membuka mur penyetel menggunakan kunci SST. Selanjutnya kita mengendorkan baut pada bearing cup menggunakan kunci ring pas ukuran 17. Setelah itu, agar mempermudah membuka baut pada bearing cup, kita menggunakan ratchet dan kunci mata sok ukuran 17. Selanjutnya kita membuka lucuran luar bantalan atau autorage. Setelah itu kita mengangkat bak diferensial dari diferensial tadi. Sehabis itu kita membuka baut pada part pengunci menggunakan kunci ring pas ukuran 17.
Setelah itu kita lepaskan ring gear pada bak diferensial atau diferensial case menggunakan palu plastik. Dan taruh ring gear pada wadah. Setelah itu melepaskan kunci pada poros spider gear menggunakan besi yang telah disiapkan dan juga palu. Setelah itu kita melepaskan poros pada pinion gear. Jika sudah, kita lepaskan spider gear dengan cara memutarkan spider gear. Dan taruh spider gear pada wadah. Setelah itu kita melepaskan side gear. Setelah itu kita menaruhkan diferensialnya pada wadah. Jika sudah, kita balikan diferensial karir. Setelah itu kita lepaskan baut pada flange penyambung menggunakan batang shock dan juga sliding. Dan menggunakan mata shock ukuran 24. Jika sudah kendor, kita lepas menggunakan tangan. Setelah itu kita buka flange penyambung dan kita tadangkan tangan pada bawah untuk menadang drive pinion agar tidak terjatuh. Setelah itu kita melepaskan drive pinion dan taruh drive pinion pada wadah. Setelah pembongkaran, kita akan melanjutkan dengan pemasangan. Step pemasangan yang pertama adalah kita memasangkan drive pinion. Setelah itu Setelah itu kita memasangkan mur pada flange penyambung. Jika sudah, kencangkanlah mur pada flange penyambung menggunakan kunci mata shock ukuran 24. Jika sudah kencang, selanjutnya kita kembalikan diferensial karir. Kita pasangkan side gear pada diferensial case. Jika sudah, kita pasangkanlah spider gear atau pinion gear.
itu promosi bola. Ya. Di bola, berlawan kan? Setelah itu, setelah pinion gear terpasang, kita pasangkan poros pada pinion gear. Setelah poros pada pinion gear terpasang, selanjutnya adalah memasangkan pengunci pada poros pinion gear. Selanjutnya adalah memasangkan pinggir pada bak diferensial. Balik ya. Setelah itu kita memasangkan baut dan juga plat pengunci pada bak diferensial juga pinggir. Jika sudah terpasang, kita kencangkan menggunakan uji ring ukuran 17. Setelah baut pada bak kunci dipasang, kita pasang setelah itu kita memasangkan luncuran luar bantalan. Jika sudah terpasang, selanjutnya kita memasangkan bearing cup. Pada bearing cup, lubang yang kecil menghadap ke luar. Sudah, kita letakkanlah alat yang digunakan. Setelah itu kita pasangkanlah mur penyetel. Setelah mur penyetel terpasang, kita setel menggunakan kunci SST. Setelah mur penyetel tersetel, kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu memasangkan pengunci mur penyetel. Jika sudah terpasang, kita cek gardan dengan memutarkan gardan. Jika sudah berputar dengan baik, maka pemasangan telah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Raffi Akbar Pratama. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama komponen beserta fungsinya. Yang pertama di sini ada mur flat penyambung. Mur flat penyambung ini berfungsi untuk menahan flat penyambung agar tidak terlepas dari drive pinion. Selanjutnya di sini ada flat penyambung ini. Flat penyambung ini berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari propeller shaft menuju ke drive pinion. Nah, di sini ada drive pinionnya. Drive pinion ini berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari flange penyambung menuju ke ring gear. Nah,
di drive pinion ini ada yang namanya ini front bearing dan juga ada rear bearing nih di belakangnya. Nah, fungsi keduanya sama, yaitu untuk memperlancar putaran dari drive pinion. Selanjutnya ini ada ring gearnya nih. Nah, ring gear ini berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari drive pinion menuju ke differential case. Ini differential case-nya nih. Nah, differential case ini berfungsi untuk menerima tenaga putar dari ring gear menuju ke spider gear melalui yang namanya poros spider gear. Di poros spider gear ini ada juga penguncinya nih. Ini adalah pengunci dari poros spider gear yang berfungsi untuk menahan poros agar tidak terlepas dari kedudukannya. Selanjutnya di sini dulu nih, di sini ada yang namanya set bearing. Nah, set bearing ini fungsinya untuk memperlancar putaran dari bak diferensial. Selanjutnya di sini ada juga yang namanya nih set gear. Gearnya ada dua. Set gear ini berfungsi untuk menerima tenaga putar dari spider gear menuju ke nih. Ini ada exhaust shaft, dari exhaust shaft ke tromol dan terakhir ke roda. Nah, di tengah-tengah antara di antara set gear ini ada yang namanya washer. Washer ini fungsinya untuk memberi celah antara set gear dengan bak diferensial agar oli dapat masuk di celah-celah tersebut. Nah, di spider gear itu sendiri juga sama, ada washernya nih, kayak gini bentuknya. Nah, washer ini juga sama, fungsinya untuk memberi celah antara spider gear dan juga bak diferensial agar oli dapat masuk di celah-celah itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya luncuran luar bantalan nih. Nah, luncuran luar bantalan ini berfungsi sebagai kedudukan dari side bearing. Selanjutnya di sini juga ada mur penyetel. Mur penyetel ini fungsinya untuk mengatur celah antara ring gear dengan drive pinion. Nah, di sini juga ada ini tutup bantalan. Tutup bantalan ini berfungsi sebagai penahan dari luncuran luar bantalan, dan juga di sini ada alur dari mur penyetel. Nah, ini adalah baut tutup bantalan. Baut tutup bantalan itu ada 4. Nah, fungsinya untuk menahan tutup bantalan agar tidak terlepas. Nah, di sini ada juga yang namanya plat pengunci dan juga baut pengunci dari ring gear. Nah, plat pengunci ini berfungsi untuk memperkuat baut dari pengunci ring gear. Nah, kalau bautnya ini sendiri ya untuk menahan ring gear agar tidak terlepas dari bak diferensial atau differential case. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir nih. Ini yang terakhir yang paling gede namanya adalah differential carrier. Nah, differential carrier ini berfungsi sebagai rumah dan juga pelindung dari bak diferensial. Itu dia nama-nama komponen beserta fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari dial indikator. Yang pertama adalah untuk mengukur kerataan pada bidang datar. Yang kedua adalah untuk kolengan pada poros. Yang ketiga untuk kebengkokan pada poros. Berikut ini adalah batas maksimumnya. Batas maksimum kolengan roda ring gear adalah 0,07 mm. Yang kedua, batas backlash roda ring gear adalah 0,13 sampai 0,18 mm. Yang ketiga adalah backlash roda side gear adalah 0,5 sampai 0,20 mm. Yang ketiga, saya akan mengukur kolengan pada ring gear. Sebelum mengukur kolengan pada ring gear, mari kita mengkalibrasi dial indikator. Jarum panjang di angka 0 dan jarum pendek di angka 1. Setelah kita kalibrasi, mari kita kasih tanda terlebih dahulu di ring gearnya sebagai tanda. Setelah itu, mari kita putar 360 derajat.
Dan hasil akhirnya adalah minus 0,06 mm. Maksimum kolengan ringgir 0,07. Dan hasil akhirnya adalah 0,06 dan masih layak dipakai. Selanjutnya saya akan mengukur blacklist ringgir. Sebelum mengukur, mari kita mengkalibrasi dahulu. Dan hasil akhirnya adalah 0,13 mm dan masih layak dipakai. Selanjutnya saya akan mengukur backlash side gear, dan sebelum mengukur kita kalibrasi terlebih dahulu dial indikatornya. Hasilnya adalah 0,012. Batas maksimumnya adalah 0,5 sampai 0,20. Dan masih layak dipakai. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah Saya dapat membongkar komponen-komponen pada gardan. Selain itu juga saya dapat memasangkan kembali komponen-komponen pada gardan. Selain itu juga saya dapat mengetahui nama-nama dan juga fungsi-fungsi komponen pada gardan. Pada pembongkaran juga ada pun komponen-komponen gardan yang tidak pada, yaitu plat kunci dan juga masuk pada sepeda gear. Selain itu juga ada baut-baut yang rusak ataupun slap, yaitu baut pada bearing cup, baut pada plat kunci, dan juga baut pada pentilin. Lalu yang kedua, saya jadi tahu nama-nama serta fungsi dari seluruh komponen pada diferensial gardan. Nah, pada saat saya menyebutkan juga ada satu komponen yang tidak ada, yaitu spacer pada drive pinion. Selanjutnya ada juga washer set gear. Di video saya hanya menunjukkan satu. Nah, satu lagi itu ada di spider gearnya itu sendiri, dia masih menempel. Terus ada juga spider gearnya, washer spider gear, buntalan luar bantalan, penyetel dan sudut bantalan. Itu semua ada dua, tapi di video saya hanya menunjukkan satu. Terus ada juga baut tutup bantalan ada 4. Di video saya juga menunjukkan cuma satu. Plat pengunci juga totalnya ada 4. Saya di video menunjukkan cuma satu. Terus ada juga baut plat pengunci totalnya ada 8. Di video saya hanya menunjukkan satu saja. Yang ketiga, saya dapat mengetahui cara mengukur dan mengetahui alat dial indikator, dan saya mengukur kolengan ringgir, terus backlash ringgir, dan backlash side gear. Dan saya dapat mengetahui cara mengukur pada dial indikator. Sekian video